Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak ada kekurangan sekalipun, dan semoga yang lagi sakit lekas sembuh. Oke, perkenalkan yang belum kenal saya Pak Afifuddin, atau bisa kalian panggil Pak Afif. Untuk pelajaran yang saya ampu untuk di kelas 1 ini, saya mengajar komputer dan jaringan dasar. Jadi untuk kelas 10 nanti komputer dan jaringan dasar nanti bersama saya. Langsung saja ya untuk memulai pelajaran pada hari ini. Saya sebelum masuk ke materi yang pertama akan menjelaskan terkait dengan yang dipelajari dalam mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Nah, di mata pelajaran ini apa saja yang dipelajari selama 2 semester. Oke, yang pertama ini terkait dengan K3LH. K3LH nanti yang akan saya jelaskan terkait dengan kesehatan, terus kemudian keselamatan yang ada di lingkungan kerja yang menggunakan komputer. Jadi kalau K3LH ini memang wajib di semua pelajaran teknik. Kalau yang TKR, TSM, nanti juga ada K3LH, tapi terkait dengan otomotif. Kalau yang di multimedia terkait dengan komputer, karena nanti terkait dengan pelajaran yang di multimedia itu banyak yang menggunakan komputer. Nah, yang pertama menerapkan K3LH, keselamatan kerja dan lingkungan hidup. Terus kemudian setelah itu materi yang selanjutnya itu terkait dengan merakit komputer atau perakitan komputer. Kemudian materi selanjutnya ini ada menguji kinerja komputer. Nah, ya kalau di sini kalian nanti dijelaskan bagian-bagian komputer, terus kemudian bagaimana cara merakitnya, nama-namanya apa, nanti dijelaskan. Terus kemudian di materi selanjutnya nanti diuji, jadi setelah dirakit bisa nyala nggak komputer yang kalian rakit, seperti itu. Terus kemudian yang selanjutnya setting BIOS, jadi kalian nanti jelaskan BIOS itu apa, terus kemudian nanti cara settingnya seperti apa. Mungkin banyak yang belum tahu ya kalau komputer itu ada BIOS-nya. Nah, nanti kita dijelaskan semua di materi itu. Selanjutnya ada instalasi sistem operasi. Nah, sistem operasi itu apa? Mungkin yang kalian kenal baru Windows, nanti dijelaskan di materi ini ada banyak sistem operasi dan kekurangan kelebihannya lah. Misalnya ada yang di HP seperti apa, terus kemudian yang di komputer atau laptop itu ada apa saja, nanti dijelaskan di sini. Terus kemudian materi selanjutnya, kalau kalian sudah bisa install sistem operasi, kemudian install driver. Nah, driver itu apa? Terus kemudian bentuknya seperti apa? Nanti dijelaskan. Terus selanjutnya ada instalasi software. Nah, setelah driver, terus kemudian ada software. Software itu apa? Aplikasi itu apa? Yang dipakai di komputer itu apa saja? Dan kegunaannya apa? Nanti dijelaskan semuanya. Terus kemudian setelah itu ada perawatan perangkat keras. Nah, kalau kalian sudah bisa instalasi semuanya, mulai dari rakit sampai instalasi, nanti dijelaskan di sini cara merawat komputer itu seperti apa. Nanti dijelaskan di sini. Terus kemudian setelah dijelaskan perawatannya, dijelaskan terkait dengan analisis permasalahan. Jadi kalau misalnya ada yang error atau yang rusak, itu seperti apa analisisnya, nanti dijelaskan di sini. Terus kemudian ada materi, nah kalau yang tadi hardware ya atau perangkat kerasnya kalau ada yang rusak, kalau ini softwarenya rusak itu seperti apa, perbaikannya seperti apa, nanti dijelaskan. Terus kemudian ada jaringan. Nah, ini biasanya sudah masuk semester 2. Nanti belajar terkait dengan jaringan, mulai dari pengenalan jaringan itu apa, perangkat-perangkatnya namanya apa, terus kemudian kegunaannya apa, dan dijelaskan semuanya.
Nah, nanti kalau sudah tahu itu, lanjut materi selanjutnya, kalian diajarkan pengalamatan komputer. Nah, nanti kan sudah dijelaskan jaringan seperti apa. Terus ini fungsi dari pengalamatan ini biar nanti bisa mengakses dalam satu jaringan, misalnya komputer satu dengan komputer yang lain itu bisa terhubung. Nanti langkah pertamanya adalah pengalamatan. Terus kemudian ini ada menerapkan sumber daya berbagai pakai pada jaringan komputer. Nah, maksudnya yang sumber yang dipakai itu apa saja, yang dibutuhkan itu apa saja. Terus kemudian setelah itu, nah, diinstalasi. Jadi agar jaringan itu bisa terinstalasi internet, itu seperti apa? Nanti dijelaskan di sini. Terus kemudian selanjutnya ada evaluasi. Jadi ketika sudah diinstal, terus kemudian dievaluasi. Ini untuk internet ya. Nanti kalau nggak connect seperti apa, masalahnya apa nanti di sini. Nah, terus kalau udah bisa, nanti dilanjutkan materi ini yang LAN. Jadi nanti menyambungkan komputer satu dengan komputer yang lain tanpa internet, tapi bisa saling mengakses. Dan yang terakhir, menganalisis permasalahan pada jaringan LAN atau jaringan lokal. Jadi nanti masalahnya apa, kok nggak bisa nyambung, kok nggak bisa transfer dan sebagainya, nanti dijelaskan di pertemuan atau materi terakhir. Nah, itu ya gambaran dari materi-materi yang dipelajari pada mata pelajaran komputer dan jaringan dasar atau disingkat dengan KJD. Tuh. Nanti kalau masih ada pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar ya, komentar di Classroom atau di sini juga boleh. Oke, terus selanjutnya kita memasuki materi yang pertama terkait dengan K3 ya, K3 atau keselamatan kerja. K pertama adalah keselamatan, yang kedua kerja. Terus LH itu lingkungan hidup. Nah, untuk yang kita pelajari ini ada menerapkan prinsip kesehatan. K pertama kesehatan, terus kemudian K yang kedua keselamatan, K yang ketiga kerja. Atau disingkat dengan K3, kesehatan dan keselamatan kerja. Dalam menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak TIK atau komputer. Nah, tujuan dari materi ini yang pertama, ini siswa dapat mengetahui prinsip-prinsip K3. Terus siswa dapat memperagakan posisi duduk dengan baik dan benar. Nah, ini terkait dengan penggunaan komputer atau laptop. Terus yang ketiga, siswa dapat mendemonstrasikan cara menggunakan komputer dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja. Ini tujuannya. Langsung materinya. Yang pertama, terkait dengan prinsip-prinsip kesehatan dan keselamatan kerja. Semua jenis pekerjaan dimanapun tempatnya selalu mengandung resiko terjadinya kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Jadi, fungsi dari K3 ini agar kalian terhindar dari yang pertama kecelakaan. Nah, kecelakaannya itu seperti apa yang diakibatkan oleh komputer. Terus penyakitnya itu apa saja nanti yang diakibatkan oleh komputer ini. Nah, nanti dipelajari di sini. Resiko yang mungkin terjadi akibat bekerja dengan menggunakan komputer. Yang pertama, tangan dan jari tangan pegal atau sakit. Ini kalau misalnya kalian menggunakannya terlalu lama komputer dengan posisi duduk atau posisi kalian laptop atau komputernya kurang sesuai, nanti tangan bisa sakit, tangan bisa pegal. Itu untuk jangka pendeknya ya. Nah, jangka panjangnya juga nanti akan sangat berpengaruh ketika nanti kalian terus-menerus bertahun-tahun posisi duduk yang salah, nanti akan berakibat pada saraf dan mungkin otot ya. Nanti akan ada kelainan di sana. Jadi nanti pastikan posisi duduk kalian, tangan, kaki, terus posisi kepala nanti diperhatikan.
Terus resiko yang kedua, mata perih, berair, bahkan rabun jauh. Ini kalau kalian tidak memperhatikan jarak dari layar, kalau cuma sebentar sih nggak terasa, tapi nanti kalau sudah bertahun-tahun ketika kalian harus bekerja dengan komputer tiap hari, maka harus dijaga agar tidak terkena resiko ini. Terus pinggang sakit. Nah, ini kalau kalian duduknya salah, pinggang, punggung bisa sakit. Terus kaki gampang kesemutan. Nah, ini kecelakaannya bisa tersengat aliran listrik atau setrum karena kan komputer di lab ataupun di tempat kerja kalian nanti ya itu kan pasti menggunakan listrik. Ya, ini kecelakaannya bisa kesetrum kalau kalian tidak mematuhi K3. Terus yang selanjutnya ada lain-lain, nanti saya jelaskan selain yang ada di sini. Oke, kita lanjut. Nah, di sini bagian-bagian komputer yang dapat menyebabkan penyakit akibat kerja dan patut diwaspadai. Nah, ini ya. Kalau kalian belum tahu PC ataupun CPU, beda ya komputer dengan CPU ya. Kalau komputer itu satu perangkat, mulai dari keyboard, layar, CPU, mouse, dan sebagainya, itu namanya komputer satu perangkat. Tapi kalau CPU itu yang kotak. Nah, casing kotak CPU ya, kalau kalian lihat di lab atau di warnet, itu kan ada kotak di samping layar biasanya. Walaupun sekarang sudah banyak CPU yang kecil-kecil ya, tapi masih yang CPU kotak besar masih banyak yang digunakan. Nah, casing atau kotak CPU yang diletakkan di lantai dan tidak dilengkapi dengan ground dapat mengalirkan listrik saat kita menyentuh tanpa alas kaki. Maksudnya, kalau kalian punya PC di rumah, itu jangan langsung ditaruh di lantai, dikasih alas, biar arus listriknya tidak terhantarkan lewat lantai. Apalagi nanti kalau kena air ataupun bocor, itu juga bisa mengakibatkan kecelakaan berupa kesetrum. Tuh. Terus kemudian untuk menghindari korsleting, kontak CPU sebaiknya diletakkan di bagian yang aman, misalnya di atas meja. Kontak CPU dapat ditanahkan atau ground dengan cara dihubungkan ke tanah atau tembok menggunakan seutas kawat. Nah, ini kalau mau aman ya, groundnya itu maksudnya ada kabel ground itu disalurkan ke tanah atau tembok. Nah, ini untuk kotaknya, maksudnya kotak itu ya CPU-nya itu ya, PC CPU-nya itu ditaruh di atas meja kalau bisa, pokoknya jangan langsung di tanah ataupun di lantai. Nah, karena CPU membutuhkan konsumsi listriknya besar, maka kita harus menjauhkannya dari benda-benda cair dan binatang atau serangga untuk menghindari korsleting. Nah, jangan sampai kebocoran biar nggak konslet. Terus kemudian yang kedua, monitor bisa menyebabkan kerusakan pada mata. Nah, ini ada monitor dan jarak pandang dengan mata. Kalau kalian perhatikan gambar di samping, nah posisi yang tepat, yang bagus itu mata ya sejajar dengan ini ya, paling atas dari monitor tersebut. Layarnya harus di paling atas. Nah, ini mata merupakan organ tubuh yang paling mudah terkena penyakit akibat bekerja dengan komputer. Hal ini terjadi bila mata terlalu sering difokuskan ke arah monitor. Monitor atau layar ya dapat berpengaruh pada kesehatan mata karena mengeluarkan radiasi. Nah, untuk layar-layar yang jadul atau yang lama itu radiasi sangat tinggi. Nah, sekarang sudah mulai dikembangkan ya agar layar itu tidak banyak radiasinya. Kalau kalian tidak tahu radiasi itu ya semacam gelombang sinyal. Kalau kalian lebih mudahnya, ketika kalian ini ya coba merekam atau kamera HP kalian coba akan memutu layar komputer atau TV. Nanti kan pasti ada, aslinya gambar itu tidak nyala terus, tapi ada
gerak-gerakannya, ada misalnya apa gilat-gilat seperti itu. Nah, coba itu namanya radiasi. Nah, semakin banyak mata kita kena radiasi, ya nanti bisa berakibat tadi rabun dan sakit mata. Ini ya, jadi harus pandangannya sesuai, jaraknya sesuai, seperti ini. Nah, kalau tidak salah, jaraknya ini ya minimal 30 cm lah, atau 3 jengkal itu minimal kalau pakai komputer laptop, minimal 30 cm. Nah, upaya melindungi mata saat bekerja dengan komputer: 1. Atur jarak pandang mata dengan monitor. Jarak pandang ideal 50 maaf ya. 3 jengkal 50 sampai 70 cm. Nah, ini ya, atau 20, maksudnya 30 itu 30 inch. 50 cm ya, sekitar 3 jengkal. Jangan melihat ke arah monitor terus-menerus. Atur pencahayaan dalam ruangan, jangan terlalu gelap atau terlalu terang. Gunakan layar pelindung atau filter kalau punya. Kalau misalnya punya kacamata, pakai kacamata yang anti radiasi. Terus kemudian atur resolusi layar monitor biar pas. Maksudnya resolusi itu jangan sampai terlalu kecil, jangan sampai terlalu gede-gede. Ya, yang standar saja. Tapi biasanya komputer sekarang sudah otomatis ya resolusinya menyesuaikan. Atur kontras warna monitor. Jadi ini juga komputer sekarang sudah disesuaikan ya. Tapi kalau misalnya nanti ada settingan yang kurang pas, terlalu cerah ataupun terlalu gelap, ya nanti bisa lebih diatur. Terus kemudian jangan lupa istirahat. Yang 8, jangan terus-menerus bekerja dengan komputer. Komputer di sini juga maksudnya di sini kan komputer ya bahasanya. Ini juga bisa diterapkan pada HP atau handphone yang kalian gunakan. Jadi jangan terlalu sering main game. Ya bolehlah sekali-sekali, tapi harus istirahat dan jangan terus-menerus seperti itu. Nah, ini hindari penggunaan huruf yang kecil-kecil. Maksudnya kalau kalian baca di komputer ya yang standar saja, jangan terlalu kecil. Hindari warna-warna panas. Ini ya. Hindari warna-warna ini, maksudnya yang terlalu over gitu, jangan sampai. Agar mata tidak kering, seringlah berkedip. Nah, kedip-kedip. Setelah berkedip-kedip sekali, pindahkan arah pandangan mata keluar ruangan atau pijat kelopak mata secara lembut. Menggunakan jenis monitor yang baik, yaitu jenis LCD. Tahu ya LCD ya? Nah, ini karena efek radianya rendah. LCD ya yang tipis-tipis. Kalau sekarang kalian punya TV tabung, itu belum LCD. Tapi kalau sudah flat, layarnya datar, itu sudah LCD. Ada yang lebih bagus lagi daripada LCD, namanya LED. Biasanya radianya lebih rendah lagi. Letakkan monitor dan keyboard lurus dengan barengan. Maksudnya keyboard ini lurusnya itu bukan di atas ini ya keyboardnya, tapi di bawah. Jangan di samping tapi lurus gitu. Kalau monitor ya sejajar. Itu untuk monitor. Terus untuk keyboard, yang belum tahu keyboard, papan ketik ya seperti ini. Keyboard sebagai penghubung antara manusia dengan komputer merupakan salah satu sumber penyebab penyakit akibat kerja, yaitu berupa pegal, sakit pada jari tangan, dan nyeri pada otot tangan. Itu ya, jadi kalau kalian sering ngetik-ngetik itu nanti ya tangannya bisa sering itu ya kaku, terus kemudian pegel. Jadi ya sering-sering direfleksikan atau digerak-gerakkan. Nah, ini untuk mengatasinya, letakkan keyboard dengan posisi lebih rendah dari monitor. Ya, maksudnya ini ya, tadi lurus tapi rendah ya di bawah ya. Namun tidak terlalu rendah, jangan sampai di lantai. Maksudnya monitor di meja, keyboardnya di lantai, jangan sampai ya. Tapi kalau dia di bawah monitor pas, terus kemudian sejajar seperti ini. Gunakan keyboard yang ergonomis. Ergonomis itu maksudnya ya itu ya, maksudnya tata letaknya, terus kemudian
tombol-tombolnya itu enak dan tidak susah digunakan. Itu masih ergonomis. Gunakan keyboard yang tombolnya tidak terlalu keras atau terlalu empuk. Nah ini ya, yang tekanannya enak. Misalnya gini, ketika ngetik itu jangan terlalu keras kalau bisa ya. Tapi sekarang keyboard sekarang sudah bagus sih kualitasnya. Mungkin cuma ketahanannya, kalau yang murah ya ketahanannya kurang awet gitu, tapi kalau mahal ya awet. Tapi untuk kualitas empuknya itu sudah sesuai standar semuanya. Untuk keyboard, untuk mouse, ini ya bentuknya mouse kalau tidak tahu mouse. Nah ini penampakan mouse yang tidak benar dapat menyebabkan rasa pegal dan sakit pada tangan. Letak mouse yang benar adalah di samping keyboard sesuai dengan tangan yang bisa Anda gunakan untuk bekerja. Jika Anda bekerja dengan tangan kiri, letakkan mouse di sebelah kiri. Kalau di kanan ya, dan aturlah agar settingan mouse menjadi left hand melalui sistem operasi. Nah, mouse kalau orang Indonesia rata-rata di kanan ya, jadi mouse-nya taruh kanan. Kalau misalnya kidal lebih tangan kiri ya, ditaruh di kiri seperti itu. Nanti tinggal pengaturannya jadi Oke, selanjutnya ada printer. Printer dapat juga menimbulkan penyakit akibat kerja dengan komputer. Suaranya bising, printer seringkali mengganggu pengguna komputer. Printer yang baik pada umumnya tidak menimbulkan kebisingan, sedangkan printer yang tidak baik menimbulkan kebisingan yang cukup tinggi. Untuk itu, pengguna printer dot matrix yang sangat bising sangat tidak dianjurkan kecuali dalam kondisi tertentu. Makanya dot matrix itu, ini printer-printer zaman dulu ya, kan masih keludak jedek ini. Kalau yang printer-printer sekarang kan sudah mulai halus ya, screen. Nah jadi kalau kalian mau beli printer itu ya kira-kira yang bagus itu seperti apa ya, berarti suaranya selain kualitas cetaknya ya, nanti juga suaranya juga tidak brudak, tidak bising seperti itu. Selanjutnya kabel. Aturlah susunan kabel secara baik dan rapi. Periksalah stop kontak atau sumber listrik. Jangan sampai ada yang longgar karena ada listrik yang tidak stabil berpotensi merusak perangkat keras komputer dan mengakibatkan listrik. Nah, kabel di sini maksudnya ada colokan ke listrik, itu jangan sampai kendor ya. Kalau komputer beda sama laptop. Kalau laptop pakai baterai. Jadi kalau misalnya charging nggak nyambung, dia masih ada daya. Tapi kalau komputer atau PC itu ketika mati ya langsung mati, kecuali ada namanya UPS atau powerbank lah istilahnya kalau sekarang itu untuk komputer. Tapi kan mahal, itu jarang orang yang menggunakan. Nah, di sini kalau komputer sering mati, pengaruhnya ke perangkat keras, terutama itu pada harddisknya cepat rusak. Dan ketika harddisk rusak, komputer kalian tidak bisa digunakan, data-data kalian akan hilang. Nah, jadi kalau kalian yang sering pakai komputer tidak di shutdown dulu matikannya, mulai sekarang harus di shutdown ya, restart shutdown, nanti tunggu sampai mati biar nanti harddisknya tidak rusak, karena ini sangat penting ya, nanti simpenan semua datanya di situ semuanya, OS-nya atau sistem operasinya juga kesimpan di harddisk. Oke, next, meja dan kursi komputer. Meja dan kursi komputer. Meja dan kursi komputer berhubungan erat dengan posisi duduk dan kenyamanan pengguna komputer. Meja dan kursi komputer yang tidak baik atau tidak ergonomis, tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, dapat menyebabkan datangnya kelelahan kerja dengan cepat. Nah, ini posisi kursi dan mejanya kalau tidak ergonomis, tidak sesuai dengan kebutuhan kita, tidak nyaman, itu mengakibatkan kita cepat capek, lelah, dan juga bisa menyebabkan resiko-resiko yang tadi, misalnya punggung sakit, tangan sakit, dan sebagainya. Jadi usahakan pakai kursi yang nyaman, meja yang nyaman. Meja komputer yang baik satu dilengkapi dengan alat sandaran kaki atau footrest. Ada injekannya ya, jadi tidak
Kalau bangku sekolah itu kan ada ya, di bawah kursi itu ada kayunya, nah itu pijakan. Terus kemudian bagian bawah meja diberikan ruang gerak maksudnya nih, ruang gerak bebas bagi kaki. Jadi kalau bisa bawah meja itu kosong ya, tidak ada sound, tidak ada kabel dan sebagainya, biar bebas kakinya. Terus kemudian tinggi meja sekitar 55-75 cm, disesuaikan dengan ukuran kursi dan juga disesuaikan dengan tinggi operator. Next, kursi komputer yang baik, kursi fleksibel yang dapat mengikuti lekuk tubuh seperti ini ya, kalau ada. Tapi kalau nggak ada ya, yang penting ada senderannya kalau bisa. Sandaran punggung, nah ini ya maksudnya. Tinggi kursi dapat disesuaikan. Nah kalau bisa naik turunkan seperti ini ya, atau kursi kerja seperti ini. Dilengkapi dengan 5 kaki dan diberi roda. Nah ini kalau bisa, tapi kalau nggak ada ya, yang penting kursi di rumah ada senderannya, ada pijakan kakinya terus kayak tadi. Itu untuk meja dan kursi. Kita next, hal-hal yang tidak baik saat bekerja dengan komputer. Ini ya, agak terunggung, leher tertekuk saat melihat ke arah komputer, itu tidak baik. Posisi yang selanjutnya, posisi monitor tidak sejajar dengan kepala. Misalnya komputernya terlalu tinggi, terlalu jauh, nah itu tidak bagus. Tanaman hias yang tidak pada tempatnya, ini nggak boleh ya, apalagi kaktus nanti kena deringnya. Lampunya juga nanti disesuaikan. Sudut pergelangan tangan besar itu maksudnya terlalu gini ya, ini ya terlalu gini. Jadi kalau bisa ya keyboardnya di sini, mouse-nya di sini. Punggung tidak bersandar. Nah kalau menggunakan komputer bersandar ya. Mouse terlalu jauh. Kaki tidak nampak di lantai, gantung. Bantalan duduk menekan bagian dalam paha. Nah ini yang tidak baik. Terus aspek-aspek yang perlu diperhatikan saat bekerja dengan komputer. Aspek yang perlu diperhatikan agar tercipta kenyamanan saat bekerja dengan komputer. Yang pertama, relaksasi, posisi duduk yang baik dan benar. Yang kedua, pencahayaan. Kalau pakai komputer ya harus di tempat terang ya, jangan lampunya dimatikan kemudian nyalakan, itu sangat merusak mata. Dengan ruang komputer dan kualitas udara, kalau ada yang sirkulasinya. Kalau misalnya ada AC-nya, kalau nggak ada sirkulasi ya pakai AC. Gangguan suara, kemudian kesehatan dan keselamatan kerja. Ini ada kebiasaan dalam bekerja. Coba kita cek ya. Nah ini posisi duduk. Oke, seperti yang dijelaskan tadi ya, bisa melihat gambar ini, posisi duduk yang benar. Layar, keyboard, mouse, duduknya bersandar. Nah ini duduk yang benar seperti ini. Kalau yang awal-awal tadi banyak salah ya, ini yang benar. Kaki pada bantalan kaki, ini kalau ada, kalau nggak ada ini. Seperti ini. Nah ini ya, sikus sejajar kalau bisa. Ini tinggi yang pas ya seperti ini. Terus kemudian pencahayaan, kita next. Nah seperti ini ya, ada jendela. Terus lampunya ya jangan nyorot ke mata ya, ke buku kalau misalnya ada buku. Terus kemudian ruangan ini ya jangan sampai bocor, lembab, jangan sampai ya, karena ruangan ini komputer ini sangat riskan dengan cairan. Jadi kalau yang kering jangan sampai tercampur dengan zat-zat yang lain. Gangguan suara ini sudah saya jelaskan tadi. Terus kesehatan dan keselamatan kerja, oke, sudah saya jelaskan tadi. Kebiasaan dalam bekerja, nah ini ada
Agar dapat merasa nyaman dalam bekerja, biasakan melakukan hal berikut. Bekerja dengan santai dalam posisi yang benar, mengubah posisi duduk untuk mencegah kelelahan otot. Jangan sepaneng maksudnya. Berdiri beberapa menit untuk mengendorkan otot yang tegang dan lakukan olahraga kecil. Beristirahat secara periodik, bagilah waktu bekerja secara. Nah ini maksudnya kalau kalian punya jam jam fitness atau smartwatch itu ada ini mengingatkan ketika kelamaan berduduk atau berbaringan, nanti ada pengingat silang berdiri. Nah itu berdiri olahraga kecil seperti itu. Nah ini ada contoh olahraga tangan ya, maksudnya gini, jangan aneh-aneh. Ini gini, melenturkan otot-otot jari tangan, ini kepala, pundak, olahraga punggung dan bahu. Olahraga leher seperti ini. Terus kemudian ini meregangkan ya, kalau selama 10-20 detik atau 15-20 detik. Lakukan hal-hal berikut ini. Nah seperti ini juga ya. Ini biar rileks, tangannya tidak kaku, punggungnya tidak sakit. Tip tambahan, letakkan benda-benda yang diperlukan dalam jangkauan tangan. Benda-benda yang diperlukan ini kalian kerja, ada handphone, ada kalender dan sebagainya ya dekat-dekat. Ya kan sesuai dengan prosedur yang benar. Nah, ini. Oke, cukup untuk materinya. Nah ini untuk tugas dan evaluasi tidak saya sampaikan sekarang. Siap-siap saja untuk minggu depan ya, ada tugas ataupun evaluasi. Nanti akan saya sampaikan di Google Classroom. Oke, cukup sekian materi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti silakan yang kurang paham ataupun ada pertanyaan, silakan tulis di komentar ataupun nanti bisa japri WA saya. Kalau belum punya nomornya bisa tanya wali kelas. Oke, cukup sekian. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.